Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Musyarrafah, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Madura. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Fajrus Shadiq, Magister Agama. Nah, tema pada kali ini yang akan saya bahas adalah tentang feminisme Islam menurut Fatimah Mernissi. Wanita sebagai bahan pembicaraan memang menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan pergerakan kaum wanita. Karena dari masa ke masa wanita itu dijadikan sebagai kelinci percobaan atau bahan tertawaan kaum pria. Kaum pria merasa lebih tinggi dibandingkan kaum wanita. Namun tidak demikian, karena antara kaum wanita dan pria itu sama-sama menjadi hamba Allah yang mempunyai kekurangan dan membutuhkan satu sama lain. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 71, di mana isi kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 71 ini adalah bahwa kaum pria dan wanita itu memiliki peranan yang sama di hadapan Allah, yakni sebagai hamba Allah, di mana hak dan kewajiban antara kaum pria dan wanita itu diberikan sesuai naluri dan kodratnya masing-masing. Wanita Islam dalam menghadapi perkembangan zaman tidak mau kalah dengan kaum pria. Beberapa tokoh pejuang wanita, yakni ada Aminah Wadud, ada Aisyah Taimuriyah, ada Rifat Hasan, dan juga ada Fatimah Mernissi, dan juga ada Raden Ajeng Kartini yang berasal dari Indonesia. Namun titik fokus pada pembahasan saya kali ini adalah salah satu tokoh, Fatimah Mernissi, dan pergerakannya disebut dengan feminisme Islam. Ia kemudian menuntut ilmu dalam jenjang pendidikan tinggi dalam bidang sosiologi dan politik. Fatimah Mernissi juga mengadakan penelitian tentang gender dan peranata sosial, juga tentang politik harkat dan martabat wanita. Fatimah Mernissi lahir di Maroko pada tahun 1940 di kota Harem. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat patuh terhadap adat istiadat dan tradisi yang membedakan antara kaum pria dan wanita. Hal ini digambarkan dalam kehidupannya, di mana kaum pria berhak memiliki kegiatan di luar rumah, berhak berbisnis, berhak bersosialisasi dengan masyarakat, sedangkan kaum wanita tidak memperoleh hak sebagaimana kaum pria. Fatimah Mernissi memperoleh bimbingan dari neneknya berupa cerita-cerita sejarah tentang Nabi Muhammad SAW dan bagaimana perjalanan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hal inilah yang membuat Fatimah Mernissi tahu dengan mata hatinya atas adat istiadat masyarakat yang sebagian besar merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Nah, pembahasan yang kedua adalah bagaimana sih gerakan feminisme Islam menurut Fatimah Mernissi. Feminisme Islam sudah dikenal pada abad 19 namun belum tergabung dalam satu pergerakan. Yang terkenal pada masa itu adalah gerakan pembebasan wanita atau disebut juga dengan women liberation yang ada di Amerika Serikat. Feminisme Islam mulai dikenal masyarakat dunia pada abad ke-20 dalam bidang sosial dan politik, di mana tujuannya untuk mendengarkan persoalan hak bagi kaum wanita. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi jelas berbeda dengan feminisme yang berasal dari Barat, karena di dalamnya mengandung karakter Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, pembahasan pada poin ketiga adalah wacana feminisme dalam Islam. Islam secara tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang inklusif dari Nabi Muhammad SAW agar tidak dicampur adukan dengan firman Allah. Hal ini berpedoman pada anggapan yang menyatakan bahwa ulama dan imam itu hanyalah orang biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan hanyalah Allah yang maha benar.
pergerakan kaum wanita. Islam mengajar wanita dengan tarbiyah dan riyah, di mana Islam memberikan hak wanita sebagaimana fitrahnya, sehingga dengan demikian lahirlah masyarakat memiliki karakter yang islami, kokoh dan berakhlakul karimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jadi inti dari pembahasan saya adalah bahwa tujuan dari gerakan feminisme yang dipelopori oleh Fatimah Nurmisi adalah untuk mengembalikan hak wanita yang tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.